Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah Xiaoyan menetralisir jiwa pada bagian lengan Goyan, dia melihat celah spasial yang muncul di samping Goyan. Ketika dia menggunakan guntur ekstrim untuk meraihnya, tiba-tiba Goyan sudah menghilang ke dalam celah spasial. Sementara itu, Goyan sudah berada di dalam tempat lain dengan kristal hitam yang mengelilinginya. Goyan terkejut ketika melihat paku tajam kembali menyerangnya dan menusuk bola matanya dengan ganas. Mengalami serangan itu mungkin akan sangat menyakitkan bagi orang lain, tetapi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan terhadapnya. Selain itu, makhluk seperti Goyan pada dasarnya transenden dari kehidupan dan mungkin sama sekali tidak merasakan sakit. Namun, sudah sangat lama dia tidak merasakan penyiksaan dan ini membuatnya sangat tidak bahagia. Jika kalian terus melakukan ini, aku akan sangat marah. Saat ini, Goyan meraung keras. Segera sebuah lengan transparan yang besar muncul dan meninju kristal hitam di depannya. Meskipun kristal hitam yang menyegel Goyan tidak rusak, namun hal itu membuat sosok-sosok ini tertegun untuk beberapa saat. Namun pada saat berikutnya, seluruh kristal hitam yang digunakan untuk menahan Goyan terlihat bergetar untuk sementara waktu. Adapun lengan tersebut diambilnya dari Yetian saat di alam Suanyin. Saat berikutnya, ujung jari lengan transparan ini tampak muncul dari udara tipis dan terus menghantam kristal hitam. Suara yang membosankan terus terdengar dari tabrakan ini dan tiba-tiba suaranya berubah menjadi bunyi klik yang menyebabkan munculnya retakan dan kristal hitam pun pecah berkeping-keping. Setelah kristal hitam ini pecah, Goyan dapat melihat ke sekelilingnya dengan jelas. Namun pada saat yang sama, ada kekuatan penekan yang kuat langsung menyelimuti dirinya. Terlihat ada 7 atau 8 sosok yang sedang duduk bersila di semua sisi dengan Goyan di tengahnya. Segel! Pada saat yang sama, sosok-sosok ini mengambil tindakan untuk menekannya lagi. Goyan terus memblokir segelnya, namun kembali disegel. Siklus ini terus berlanjut hingga beberapa waktu. Bola roh, kami tidak akan menyakitimu selama kamu menggunakan kekuatan pembatasanmu. Setelah kamu memperbaiki penghalang pada dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, aku akan segera melepaskanmu. Sebuah suara terdengar perlahan, jelas sekali. Tujuan mereka sebenarnya sangat sederhana, tetapi belum pernah ada yang berhasil memperbaikinya. Tentu saja, bukanlah hal yang mudah untuk melakukannya, dan ada tingkat kesulitan yang tidak bisa ditolerir oleh sosok-sosok ini. Aku tidak bisa melakukannya, Goyan berkata dengan nada suara yang dingin. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan oleh Xiaoyan dengan mudah, namun dia harus mengambil resiko sebab akibat jika menggunakan daun pohon dunia, seperti yang pernah dikatakan oleh Zhang Tua. Sehingga Xiaoyan memberikan persyaratan yang di luar imajinasi pada roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, apabila dia menginginkan bantuannya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki semua pembatasan, kamu pasti sudah musnah sejak lama. Kamu dapat mengajukan persyaratan apapun, dan selama kerusakan pada penghalang dunia dapat diperbaiki, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Suara dari sosok itu terdengar lagi. Tentu saja
Dia ingin memanfaatkan sifat serakah Goyan, namun itu bukanlah hal yang mudah. Siapa yang berani menjebak Tuan Go ini? Dan siapa yang akan memperbaiki kerusakan pada penghalang dunia ini? Apapun kondisinya, aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Goyan berkata dengan marah. Meskipun dia memiliki kekuatan pembatasan yang kuat, namun dia merasa tidak bisa melakukannya. Mengapa kamu tidak mencobanya dengan seluruh kekuatanmu dan melihat apakah itu berhasil atau tidak? Sosok itu kembali berbicara dengan tenang. Dasar idiot! Bagaimana kekuatan pembatasan bisa memperbaiki kerusakan penghalang dunia? Itu hanyalah sebagian dari komposisinya. Itu bisa dianggap pembatasan yang berdiri sendiri dan tidak ada pengaruhnya. Goyan berteriak dengan marah dan terus menatap ke sekelilingnya. Bagaimana kamu tahu? Mendengar kata-kata Goyan, sosok itu langsung berkata dengan dingin. Aku tidak ingin menggunakan kekuatan pembatasan. Aku tidak akan menggunakannya untuk membantumu. Cepat atau lambat, dunia kuno dewa abadi dan iblis kami akan runtuh dan semuanya akan terbunuh. Sosok itu langsung menjawabnya dan suaranya terdengar tak berdaya. Cepat atau lambat juga, si pembunuh 1000 pedang akan datang ke rumahmu. Ketika saatnya tiba, kalian hanya akan menunggu kematian. Goyan berkata dengan penuh amarah. Baiklah, jika kamu tidak mau, maka jangan salahkan kami karena kejam. Suara sosok itu terdengar lagi dan pada saat yang sama muncul sepotong besi tajam yang terlihat seperti pecahan senjata yang patah. Goyan melihat pecahan senjata ini dengan sangat serius. Bagaimanapun itu akan berpengaruh padanya, sehingga membuat kekuatannya tidak akan berguna lagi. Kemudian pecahan-pecahan itu bersinar dengan cahaya kemerahan yang samar. Setelah melihat di depannya, mata Goyan yang besar langsung menyusut tajam. Apa yang akan kamu lakukan? Goyan berkata dengan getir dan tidak menduga mereka begitu serius. Kamu pasti tahu hal ini kan? Ini adalah pedang yang akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Cepat lepaskan kekuatan pembatasanmu. Jika tidak, sosok ini menatap Goyan dengan tajam dan mengancamnya. Sial, sudah kukatakan padamu bahwa kekuatan pembatasan tidak dapat memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Goyan melihat pecahan di depannya dengan ekspresi ketakutan yang kuat di matanya. Jelas apa yang dikatakan sosok itu benar. Itulah mengapa Goyan menjadi sangat ketakutan. Cobalah, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan sekarang. Kamu hanya bisa mendapatkan jawabannya setelah mencobanya. Suara dari sosok itu terus terdengar dan masih memaksa Goyan melakukannya. Aku tidak akan tunduk kepadamu, bodoh. Aku melakukannya karena hanya ingin membuktikan padamu bahwa walaupun dengan usaha terbaikku, aku memang tidak bisa memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Setelah mengatakannya, Goyan mendengus dingin. Segera cahaya biru melonjak ke langit dari matanya yang besar dan kemudian mengalir ke menara kristal hitam. Cahaya biru segera mengembun dan kemudian menyebar menuju kehampaan. Setelah cahaya biru menyebar, ternyata kerusakan pada penghalang dunia masih belum menutup. Bagaimana? Aku tidak bercanda kan? Sudah kukatakan, itu tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, ada keheningan yang singkat di sekitarnya. Jelas bahwa seseorang ingin melihat apakah itu akan berpengaruh. Tetapi kamu harus mempertahankan kekuatan pembatasan dan memberinya pembatasan yang lebih kuat lagi. Setelah mengamatinya, sosok itu memberikan perintah lagi. Bersikaplah lebih masuk akal dan jangan terlalu sering menindas orang lain. Tahukah kamu siapa tuanku? Dia adalah penguasa dunia sensi dan juga master jahat. Dia juga memiliki avatar yang kuat.
dan aku sangat penting baginya. Jadi jangan menyinggung perasaannya. Ketika marah, dia juga bisa menghancurkan dunia ini." Goyan langsung berteriak dengan marah, namun dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berpikir jika Xiaoyan benar-benar sekuat yang dikatakannya, maka dia tidak akan terjebak di sini. Tidak peduli siapa tuanmu, apakah dia yang mulia atau master jahat, kamu tidak bisa berhenti memperbaiki kerusakan penghalang dunia. Ini adalah dunia kuno dewa abadi dan iblis, bukanlah dunia sensi. Setelah dia selesai berbicara, pecahan tajam itu langsung menuju ke mata Goyan, sehingga sebuah luka kecil muncul di mata besarnya, dan saat luka itu muncul, cahaya biru langsung menembak keluar dari matanya. Segera cairan biru berubah menjadi kekuatan pembatasan yang kuat dan tersapu, sehingga seluruh menara kristal hitam bergetar. Kemudian kekuatan pembatasan yang lebih kuat pun menyebar. Ternyata akan jauh lebih mudah jika menggunakan cara ini agar kamu mengeluarkan kekuatan pembatasan yang kuat. Saat mengucapkan kata-kata ini, sosok itu memiliki ketertarikan pada Goyan. Sementara pada saat ini, matanya dengan hati-hati mengamati ke sekelilingnya. Beraninya kamu melukai mata tuanku ini. Saat berikutnya terdengar suara menderu. Segera cahaya biru dari mata besarnya meledak dan pembatasan yang kuat mengembun. Pembatasan yang terlihat sangat nyata ini berubah menjadi beberapa pedang tajam dan membidik ke arah 7 atau 8 sosok yang sedang duduk bersila. Pedang ilusi, serang. Saat ini Goyan sangat marah. Setelah mendengarkan perintahnya, pedang ilusi terbang menuju 7 atau 8 sosok ini. Tetapi saat pedang ilusinya terbang, kekuatannya dengan cepat diserap dan dilemahkan oleh kristal hitam di sekitarnya. Namun kekuatannya berada di luar imajinasi mereka. Pedang ilusi itu segera jatuh dengan keras. Walaupun pedang ilusi itu tidak membunuh mereka, tetapi itu berubah menjadi bayangan dan langsung menyelimuti mereka. Karena kalian sangat menyukai pembatasan, izinkan aku memberi kalian gambaran tentang pembatasan. Saat ini Goyan sangat percaya diri, namun orang-orang ini masih tidak terburu-buru. Bagaimanapun, mereka telah melakukan persiapan untuk waktu yang tidak diketahui sebelum menangkap Goyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.